Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, peserta didik di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan Microsoft Teams. Bahwasanya pembelajaran kita pada pagi hari ini IPA, mata pelajaran IPA, materi bioteknologi. Pertama-tama tentunya ya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya kita selalu berdoa agar rasanya proses pembelajaran kita nantinya bisa berjalan normal seperti biasanya. Jadi pembelajaran secara tatap muka agar proses pembelajaran lebih maksimal. Anak-anak sekalian, Bapak pesan dan tentunya sekolah memesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk memakai masker apabila anak-anak nanti berpergian atau mungkin pergi keluar, lalu anak-anak harus sering mencuci tangan menggunakan sabun juga, lalu menjaga jarak di kerumunan, karena ini merupakan protokol kesehatan yang wajib kita terapkan di masa pandemi sekarang ini, anak-anak. Anak-anak sekalian, itu pesan dari Bapak dan tentunya sekolah. Lalu yang kedua tentunya proses pembelajaran masih melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kolaborasi, kadang juga menggunakan Vicon atau virtual conference, menggunakan aplikasi Teams seperti ini. Kadang juga kita melaksanakan prosesnya memberikan penugasan di aplikasi Teams. Anak-anak sekalian, di semester 2 ini ya kita sudah melaksanakan satu semester kemarin melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, dan kuncinya anak-anak bahwasanya proses ini tetap harus dilaksanakan. Jadi silahkan di rumah membaca materi yang ada di dalam buku. Kemarin buku juga sudah diberikan, paling tidak kalau kelas 9 itu materi semester 2 itu sudah ada di semester 1. Jadi buku semester 1 kemarin juga sudah jadi satu sama semester 2 anak-anak sekalian. Lalu sebelum anak-anak melaksanakan proses pembelajaran, tentunya pagi harinya juga wajib absensi ya anak-anak ya, absensi. Nah, sekarang Bapak ingin memperlihatkan ya, sebetulnya absensi ini ya sangat penting sekali ya, bahwasanya merupakan kehadiran dari peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pada hari ini tentunya absen kita menggunakan aplikasi Exampro yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya SMP 1 Ngadirojo ditunjuk bahwasanya Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Exampro sekolah digital, karena SMP 1 Ngadirojo merupakan piloting sekolah digital di Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini memang ada 2 kelas kemarin yang menjadi kelas piloting, yaitu kelas 9A dan 8A. Nah, pada proses kali ini Bapak ingin mengingatkan di sini 9A di pagi ini 14 siswa ini yang sudah absen, ada 14 siswa yang belum. Coba Bapak mau buka, contohnya ini Mbak Adinda Rizka. Mbak Adinda Rizka sudah melaksanakan proses absensi di tanggal 26 ini dan sudah didetek di sini anak-anak. Nah, kemarin kita sudah sepakati bahwasanya proses absensi menggunakan seragam sekolah ya. Ini ya. Jadi saya berikan contoh, Mbak Adinda Rizka itu sudah absen mulai tanggal 2 sampai tanggal 26 absensi terus. Jadi untuk melakukan absensi juga harus juga menjaga sinyal nggih. Jadi
Biasanya absen kita buka pukul 6 sampai pukul 8, tetapi kemarin ada kebijakan sekolah bahwasanya absensi ini diperbolehkan sampai ya 24 jam diperbolehkan. Jadi kalau pagi belum bisa, boleh siang, boleh sore maupun malam, karena keadaan ya, ada yang HP-nya dibawa orang tua, ada yang sinyalnya kurang stabil, dan ada kendala-kendala yang lain, makanya kita memperbolehkan 24 jam, silahkan nanti cari waktu sinyal yang baik. Nah itu contoh. Lalu untuk yang pagi ini sudah absen, saya ambil tadi yang perempuan 1, saya ambil lagi yang perwakilan hari ini laki-laki ya, Muhammad Farid. Muhammad Farid kami cek pada absensi pagi hari ini mungkin tanggal 14. Nah ini kami harapkan menggunakan apa? Sama seperti Mbak Rizka tadi ya, menggunakan seragam. Jadi kita sepakati ya, ini tanggal 14 masih kosong. Jadi bisa dicek ya. Jadi di aplikasi Bapak Ibu Guru itu bisa dicek mana yang sudah absen, mana yang belum. Ini ada Mbak Stella. Mbak Stella juga sama tanggal 25 kosong, tapi tanggal 26 bisa absen di sini. Nah, nanti kalau kosong seperti ini kan kadang ada jaringan sinyal. Nah, nanti silakan memberitahu di grup wali kelas ya. Jadi grup wali kelas diberitahu, oh tidak bisa absen karena apa. Nah, seperti itu. Ini contoh lagi Mbak Ayu, ini saya ambil. Nah, ini Mbak Ayu absen terus ini sampai tanggal 26. Nah, jadi absensi itu bisa dideteksi oleh Bapak Ibu Guru semuanya ya di SMP Negeri 1 Ngadirejo menggunakan aplikasi Exampro Office 365. Jadi presensi ini wajib hukumnya. Ini dari presensi dulu ya anak-anak ya. Lanjut ke yang seterusnya materi. Nah, di tim ya anak-anak ya. Nah, Bapak mau perlihatkan dulu biar jelas apakah proses pembelajaran itu dikoreksi atau mungkin hanya dibiarkan, itu tidak. Jadi seluruhnya kita koreksi ya anak-anak. Jadi seluruh Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Ngadirejo juga tiap paginya membuka tim dan ngecek dulu. Nah untuk koreksi biasanya nanti mungkin 1 atau 2 minggu nunggu beberapa yang sudah mungkin komplit tugasnya. Seperti contoh Bapak, ini kami perlihatkan kemarin di semester 1. Nah, di semester 1 itu seluruh tugas-tugas yang ada di tim itu Bapak koreksi semua. Nah, tidak hanya Bapak, seluruh Bapak Ibu Guru yang ada di SMP 1 Ngadirejo pastinya membuka aplikasi tim baik di laptop maupun di HP lalu mengoreksi. Nah, seperti contoh di sini sudah dikembalikan, ada yang belum. Lah ini yang sudah dikoreksi. Seperti contoh Bapak dulu memberikan tugas. Nah, memberikan tugas dan sudah mengkoreksi anak-anak. Nah, ini Bapak koreksi. Nah, ini contohnya ini mungkin bisa dilihat di sini. Nah, Bapak koreksi, Bapak beri nilai. Kalau yang sama sesuai tepat waktu Bapak nilai 100. Ada yang tidak sesuai Bapak nilai 90. Ada yang mungkin terlambat dan seterusnya, Bapak nilai. Intinya anak-anak harus mengumpulkan tugas wajibnya itu. Entah terlambat tidak apa-apa karena jaringan ya, tidak apa-apa. Terlambat tidak apa-apa, yang jelas anak-anak harus mengumpulkan. Seperti contoh ini ada yang tidak mengumpulkan, ya Bapak beri nilai 0. Atau mungkin mengumpulkan tetapi isinya tidak ada. Nah, Bapak nilai 0. Nah, ini contohnya 9A, tidak hanya 9A, mungkin sampel yang lain 9B dan 9C. Sama. Bapak menilai, Bapak mengkoreksi, lalu hasil-hasil tugas-tugas itu akan direkap dan akan menjadikan bahan untuk nilai raport. Itu evaluasi semester 1. Sama untuk semester 2 ini anak-anak. Nah, kemarin Bapak juga memberikan tugas minggu kemarin bioteknologi. Nah, ini kami lihat juga. Ini ada yang hanya dilihat saja, ada yang sudah dikumpulkan, ada yang terlambat. Tidak apa-apa anak-anak terlambat ya. Jadi terlambat tidak apa-apa, yang jelas anak-anak selalu mengumpulkan tugas ya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, jadi tetap membaca di rumah ya, tetap membaca, tetap mengerjakan semampunya.
Dan kalau ada hal-hal yang kurang mengerti, mungkin bisa ditanyakan pada waktu Vikon atau mungkin pada waktu Japri, WA Japri, boleh ke Bapak Ibu ya. Ini kemarin juga sudah dikumpulkan contohnya, sambil saya ambil contoh evaluasi ini Mbak Dinda Rizka ya, kemarin sudah mengumpulkan yang bioteknologi, Bapak bisa lihat. Nah, Bapak bisa koreksi. Jadi seluruh pekerjaan anak-anak sekalian itu dikoreksi oleh seluruh Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi Team Office 365. Ya, jadi silahkan mengumpulkan, diusahakan tepat waktu, seandainya belum pun yang jelas anak-anak mengumpulkan. Itu untuk refleksi atau mungkin evaluasi semester 1, dan kemarin ya tugas-tugas yang sudah 3 minggu Bapak berikan. Ini memang di tugas yang pertama ya, kemarin tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19 sudah Bapak berikan. Bapak kemarin mungkin ada yang mungkin belum Bapak koreksi karena kemarin contohnya hanya dilihat saja. Ya, hanya dilihat saja tetapi tidak dikumpulkan. Nah, ini Bapak menunggu dulu, kalau masih ada nanti di bulan ini akan Bapak nilai semua, biar nanti di aplikasi anak-anak bisa dilihat nilainya berapa. Nah itu. Lalu untuk materi selanjutnya kami sampaikan juga di sini materi bioteknologi. Ini Bapak perlihatkan, ini kemarin ini sama seperti yang ada di LKS. Nah, bioteknologi Bapak sampaikan di sini, mungkin bisa Bapak zoom, bisa Bapak perbesar biar tampilannya sama seperti yang ada di LKS ini ya, atau di buku aktivitas sekolah itu. Nah, sebagai awal saja bioteknologi dan perkembangannya ini di materi semester 2 ini di IPA, ini kelas 9. Nah, bioteknologi berasal dari kata bio ya, ini bio kita makhluk hidup, sudah familiar semua pada kita semua. Teknologi suatu cara alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau bisa dinamakan membuat produk yang berguna. Nah, ini bioteknologi kalau dipadukan ya merupakan pemanfaatan makhluk hidup. Memanfaatkan apa? Bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi makanan, barang, jasa, dan seterusnya. Nah, kita bisa perlihatkan di sini bioteknologi ada 2 jenis, ada konvensional. Kalau konvensional itu secara tradisional. Lalu yang kedua secara modern. Nah, secara modern, masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Nah, kita harus bisa membedakan, ini ada 2 bioteknologi, perbedaannya bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, ini manfaat prinsip fermentasi, ini kalau yang konvensional. Kalau yang modern menggunakan rekayasa genetika. Teknologinya sederhana, ya kalau yang modern canggih. Lalu produknya ini dihasilkan banyak kalau konvensional, kalau yang modern hanya terbatas. Nah, ini yang utama ini anak-anak, biar anak-anak lebih jelas ini. Nah, ini contohnya kalau yang tradisional ada tempe, ada kecap, ada keju, ya roti nata de coco, ini yang tradisional. Tapi kalau yang modern ada kultur jaringan inseminasi, ada bayi tabung, cloning, insulin, dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa membaca, memahami buku yang ada di LKS ya, buku aktivitas sekolah. Nah, ini contoh-contoh produknya bioteknologi yang konvensional, yang tradisional. Nah, ini produk tempe. Jadi membuat tempe itu bahannya kan kedelai. Lah, bakterinya apa atau mikroorganisme yang membantu itu ada Rhizopus oryzae. Kalau ada kecap, sama kecap itu kedelai yang membantu Aspergillus wentii. Ada keju, ada yogurt, ada roti, ada nata de coco. Nah, nata de coco yang mungkin dijual bebas di pasaran itu ya bahasanya kenyal atau istilah Jawanya kenyil-kenyil itu ya, itu bahan dasarnya dari air kelapa. Biar bisa kenyal itu dibantu oleh mikroorganisme Acetobacter psillinum. Jadi mikroorganisme ini membantu dalam proses membuat bahan-bahan tadi agar bernilai ekonomi yang tinggi. Contohnya, kalau hanya limbah air kelapa dibuang tidak berguna, tetapi setelah di fermentasi
menjadi nata de coco, berarti rasanya lebih enak, lalu manfaatnya juga, nilai ekonominya juga lebih tinggi juga. Tapi sama ini singkong, menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah ini anak-anak bisa pahami ya di sini. Nah ini langsung aja. Nah pembuatan tape. Nah pembuatan tape itu kan menggunakan tadi ya, menggunakan Saccharomyces cerevisiae bakterinya. Nah, prosesnya sudah ada di buku aktivitas. Caranya seperti apa? Berarti singkong yang sekiranya hanya singkong saja, tetapi bisa diubah menjadi tape. Ya, anak-anak bisa melihat ini slide Bapak. Nah, ini semua makanan ini ya, ada yogurt, ada ini keju, ada kecap. Ini sama seperti buku aktivitas anak-anak, buku siswa anak-anak. Nata de coco, nah yang Bapak sampaikan tadi, ini nata de coco, yang kenyal-kenyal itu ya. Nah ini asalnya dari apa? Hanya limbah air kelapa. Nah limbah air kelapa, setelah diproduk, difermentasi jadi nata de coco. Nah prosesnya seperti apa? Sudah ada di dalam buku siswa, sudah ada di dalam lembar kerja yang Bapak sampaikan ini. Nanti anak-anak bisa baca, dipahami. Lalu ada bioteknologi pertanian. Kalau tadi bioteknologi pangan, yang kedua bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian di sini dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk pembuatan kompos, biogas, ya, pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, ini ada hidroponik, ada aeroponik, ada kultur jaringan, ada transgenik. Nah, kita sudah familiar mengenal adanya hidroponik. Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan air sebagai media utamanya. Ini untuk menegakkan tanaman diperlukan media seperti ya mungkin genting, ada kerikil, ada pasir. Di sekolah kita ya banyak ada hidroponiknya anak-anak ya, karena kita sebagai sekolah Adiwiyata dengan memanfaatkan barang-barang bekas dalam menggunakan hidroponik ini bisa. Ya, nanti ada cara pembuatan penggunaan hidroponik. Lah keuntungannya seperti apa hidroponik ini? Tanaman dapat dibudidayakan di segala tempat. Nah, resiko tanamannya rusak karena banjir ini juga bisa diminimalkan. Tidak perlu lahan luas, hemat biaya. Nah, nanti anak-anak sebagai tugas, ya, sebagai tugas. Nah, kalau biasanya Bapak memberikan tugas di tim adalah mengerjakan soal-soal. Nah, sekarang ada perbedaan anak-anak. Ada perbedaan untuk tugas kali ini, anak-anak bisa membuka lembar kerja yang sudah Bapak sampaikan di tim, atau mungkin sama seperti yang ada di LKS, karena kita dituntut untuk skillnya ya, atau keterampilannya di masa-masa pandemi seperti ini, ya kita harus mengeksplorasi skill kita atau kemampuan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jangan sampai terhenti, dan skill kita atau keterampilan kita juga harus mampu untuk bisa tentunya bisa bereksplorasi ya, karena kita tentunya ya seperti yang Bapak sudah sampaikan, kita adalah pembelajaran abad 21 itu apa? Kita harusnya mampu untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Apa berkomunikasi itu? Bapak tadi menanyakan tadi. Bapak menanyakan apa yang tadi Bapak sampaikan kepada anak tadi. Terus anak-anak tadi menjawab. Nah, ini namanya komunikasi. Lalu kolaborasi. Kolaborasi itu bagaimana kerjasama yang baik. Kalau Bapak dengan anak-anak bagaimana kerjasama dalam materi-materi apa Bapak yang sampaikan itu bisa terserap oleh anak-anak, itu namanya kolaborasi. Lalu ada yang namanya kritis ya, kritis atau berpikir kritis atau critical thinking, bagaimana kita membuat kita itu bisa maksimal ya, pikiran kita biar bisa berpikir tingkat tinggi, atau mungkin HOT ya, berbasis HOT, berpikir tingkat tinggi, biar kita juga tidak hanya memahami saja tetapi bisa mengeksplor kemampuan kita ya, itu ya. Lalu tentunya ada kita harus berkarya ya,
berkarya biar lebih maksimal lagi. Itu pembelajaran abad 21 ya, yang Bapak tadi sampaikan tadi. Ada komunikasi, ada kolaborasi, ada critical thinking, dan kreatif tadi ya. Nah, unsur kreatif yang terakhir anak-anak. Nah, ini anak-anak nanti tugasnya ini ya, buatlah hidroponik dengan botol bekas seperti pada gambar. Jadi tugasnya anak-anak nanti ya, tugasnya untuk mengasah anak-anak itu untuk kreatif. Ini ya, buatlah hidroponik dengan botol bekas seperti pada gambar. Lah nanti anak-anak bisa fotokan ya ini ya, terus dikirim ke tim. Ini Bapak sampaikan, ini masih ada waktu 15 menit. Botol bekas air mineral, pisau gunting, cutter, sumbu kompor boleh, atau mungkin nggak kompor nggak apa-apa, menggunakan apa ya, kain perca saja nggak apa-apa. Larutan nutrisi hidroponik memiliki peran, ini nutrisi itu pupuk nggak masalah, tanaman yang bisa kalian tanam, ini bisa kangkung, sawi, bayam. Media tanamnya ya ini seperti medianya ya, genting, kerikil, media porus, pasir, media pasir. Lah caranya nanti, nah anak-anak nanti bisa membuat seperti ini ya, prosesnya ada di sini. Yang pertama ya, nanti anak-anak bisa, ini yang hidroponik saja ya, karena kita nanti prakteknya hidroponik. Ini sumbernya di sini. Cara menanam hidroponik dengan botol bekas. Nah, modelnya seperti ini. Jadi yang pertama nanti anak-anak bisa, ini kan dipotong jadi dua ya anak-anak, ini seperti botol mineral itu potong dua. Ya, ini kan potong di sini. Yang atas dilubangi. Ya, ini tiga atau mungkin belakangnya 3, berarti kan ada 6 lubang. Ya, 6 lubang. Setelah itu dipotong, dibalik ya anak-anak. Dibalik, ini ada sumbu tali untuk melalui tutup botol. Nah, ini ada sumbunya. Ya. Setelah ada sumbu, ini isi dengan media tanam, lalu ditanam. Dah, di bawahnya jangan lupa isi dengan larutan nutrisi. Ini menggunakan apa, Pak? Air saja nggak apa-apa. Ya. Karena kalau air nutrisi ini kan ada beberapa kriteria, tetapi mungkin kita gunakan air dulu aja. Ya. Nah, ini sebetulnya tanamannya bisa kangkung sawi atau mungkin tanaman yang lain. Kemarin Bapak mencoba itu menggunakan bawang ya. Bawang itu ya. Itu bisa. Ya, bawang nanti bisa. Bawang putih. Nah, ini bawang putih bisa itu naik nanti, bisa ke atas sampai nanti. Nah, ini bisa dipraktekkan anak-anak ya. Bisa dipraktekkan ini nanti, dan ini menjadi tugas nanti Bapak. Ya, dan ini nanti caranya bagaimana? Caranya anak-anak nanti membuat seperti ini, nanti diproses ya. Botol dipoto. Ya, lalu nanti prosesnya nanti juga silakan dicatat. Jadi tidak hanya memoto hasil tetapi prosesnya. Ya, botol dipotong, dilubang, dikasih air, diisi contohnya bawang atau kangkung atau sawi. Terus nanti selama 1 minggu nanti seperti apa? Yang jelas dipoto dulu. Jadi 1 minggu ini nanti dipoto awalnya. Setelah itu nanti dipoto yang kedua hasilnya. Jadi nanti untuk tugas yang minggu ini dan minggu depan itu ada hubungannya. Kalau minggu ini itu baru proses dipoto awalnya, nah nanti minggu depan kan lanjutannya apa? Hasilnya. Karena sekitar mungkin ya 1-2 minggu ke depan nanti sudah bisa tumbuh. Ini nanti untuk tanamannya yang hidroponiknya. Nah, ini sebetulnya yang kedua ada aeroponik. Ini ya nggak usah kita praktekkan, ada kultur jaringan dan seterusnya. Ya ini ya anak-anak ya, untuk materi kita bioteknologi itu yang Bapak sampaikan berarti sampai tugas untuk membuat hidroponik dari apa ini tadi, botol bekas. Anak-anak bisa berkreasi, contohnya ada sumber yang lain. Ini sumbernya dari apa ini? Dari yang lain, Bapak anak-anak bisa berkreasi menggunakan sumber yang lain. Nah, itu ya anak-anak untuk materi pada pagi hari ini, bioteknologi dan tugasnya membuat hidroponik dari botol bekas. Itu ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan raise hand atau mungkin mengangkat tangan. Akan Bapak
kasih nilai tentunya, nilai keterampilan. Boleh bertanya tentang apa saja boleh, atau mungkin menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran jarak jauh, Bapak persilakan. Jadi anak-anak boleh bertanya tentang materi, boleh bertanya tentang proses pembelajaran jarak jauh. Silakan. Akan Bapak membawa daftar nilai ya ini ya. Daftar nilai kelas A sampai kelas G. Walaupun kelas A sampai C itu Bapak yang mengajar, tetapi yang D sampai G itu kan Pak Katijo, tetapi nanti daftar nilainya akan Bapak sampaikan kepada Bapak Katijo. Saya kira gitu. Silahkan ada yang bertanya akan Bapak tandai dan akan Bapak kasih nilai. Bebas menanyakan tentang materi bioteknologi atau mungkin menyampaikan proses pembelajaran yang lain. Silakan. Atau mungkin kalau yang lain anak-anak bisa menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran kita, atau mungkin anak-anak usul apa gitu akan Bapak sampaikan kepada sekolah tentunya, karena ini program dari pemerintah bahwasanya kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, ya bisanya pembelajaran jarak jauh seperti inilah. Kuncinya satu anak-anak, kuncinya adalah keaktifan dari peserta didik, dari anak-anak sendiri, karena Bapak Ibu guru nggak bisa pantau prosesnya. Seperti halnya hari ini yang bisa mengikuti meeting room hanya 54 ini. Kalau Bapak ini saya hanya 54 ya, dan 54 ini nanti ya akan Bapak nilai tersendiri karena sudah mengikuti, karena banyak yang WA di sini ya. Mungkin kami bisa screen di sini ya. Anak-anak bisa melihat ini. Banyak yang mengeluh lah, keluhan-keluhan ini. Nah, coba dilihat di sini, keluhan-keluhan dari teman-teman. Ini paketan tipis Pak, tinggal ini 20 MB ya, nggak apa-apa. Tinggal 39 MB tipis pol. Aduh, yes, nggak apa-apa. Lah ini akan saya sampaikan ya, kami sampaikan kepada tentunya sekolah, agar tentunya hal-hal seperti ini juga bisa ada solusi ya, terutama mungkin pada ya yang berkepentingan ya, dinas pendidikan atau mungkin dari pemerintah tentunya sudah memikirkan ini ya. Ini sudah habis ini ya, udah nggak apa-apa ya, itu ya masukan-masukannya. Saya kira itu, mohon bisa mengutarakan pesan-pesan ya, pesan-pesan dari anak-anak akan Bapak tunjuk, anak-anak yang memberikan pesan-pesan atau mungkin kesan-pesan apalah yang ada hubungannya dengan pelajaran atau apa, biar ada suaranya. Mungkin Bapak mau satu dari beberapa kelas 9A, silakan 9A yang mau menyampaikan. 9A. Saya coba absen dulu ya. Nanti boleh boleh membuka mic-nya ya. Ya biar Bapak suaranya biar terdengar. Ini yang 9A, Dinda Rizka. Iya, Pak. Aida Nurul. Oke, Pak. Oke, Ayu Lestari. Mikir, Pak. Dwi Intan. Dwi Intan. Ega Kusnul. Iya, Pak. Herliana ya. Kairina. Ya, Kairina. Iya, Pak. Yana.
Oke, ini di 9A ya. Mungkin saya ambil sampel yang lain. G ada tidak ya? Tadi Ki cari kelas G ya. Tadi sudah ada ya kelas ada yang G. Sini ada beberapa lumayan ini. Eka Fatmasari. Nggih, Pak. Rumahnya mana Mbak Eka Fatmasari itu? Rumahnya Pondok Sari. Apa Pondok Sari ya? Suara Bapak terdengar sebetulnya. Apa putus-putus? Terdengar, Pak. Terdengar ya, betulnya ya. Tapi ya ini kalau seperti ini tuh habis paketan berapa ya 1 jam itu? Mahal ya? Enggak, Pak. Nggak tahu ya, udah nggak. Terima kasih perwakilan 9G, 9F ada saya ambil Haikal Mahib. Wah ini ada ya 9F ya. 9E saya ambil Ramdan. Yang laki-laki coba. Ramdan Hadi. Wah, nggak tahu ini kemana ini ya, atau mungkin on tidak. 9E Halim Abdul Karim. 9C Nat apa nih? Natali. Oh ya, oke. Siapa yang mau, Mas? Ramadan, Pak. Oke, ya suaranya paling tidak suara terdengar sudah 1 tahun ini hanya pembelajaran seperti ini. Dwi Martanto 9C. Ini Dwi Martanto. Ya 9B ada Rahma Ramadi. Oke. Coba sekarang saya tanya, Mbak, ada beberapa mungkin saya ambil sampel 9A ya. Mbak Stella, mana Stella? Ya, Pak. Tugasnya apa Mbak ini tadi? Membuat hidroponik Dari apa? dari media botol. Oh iya, botol bekas ya. Bisa coba ini oke, berarti bisa masuk. Saya ambil, makasih. 9B Novita. Nggih, Pak. Tugasnya apa, Mbak? Membuat hidroponik dari botol bekas. Oke, ya ini berarti yang fokus mendengarkan ya. Yang terakhir yang G, Eka Fatmasari tadi mana? Eka Fatmasari. Nggih, Pak. Ya, tugasnya apa? Membuat hidroponik dari botol bekas. Berarti bisa ya, sini beberapa titik sudah bisa mendengarkan, bisa menyampaikan. Terima kasih partisipasinya ya. Anak-anak sekalian sudah mengikuti Vikon materi bioteknologi pada kesempatan pagi siang hari ini. Tentunya ya Bapak juga mengerti karena kondisi jaringan, tadi kondisi pulsa juga yang ada beberapa yang mungkin mengeluhkan ya kekurangan paket data dan seterusnya. Tentunya Bapak menyampaikan apa yang menjadi yang nggak apa-apa, anak-anak mengusulkan Bapak sampaikan, diusulkan, semoga saja nanti paket bantuan pulsa akan segera tertransfer ke anak-anak dan kita akan melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh yang stabil ya. Dan tentunya kita harus berdoa agar selalu nanti bisa terhindar, terbebas dari pandemi ini dan kita melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Ya, terima kasih anak-anak pada kesempatan pagi hari ini sudah mengikuti, dan kami mohon terakhir ya ini bisa membuka kembali kameranya ya, agar Bapak dokumentasikan untuk yang pertemuan terakhir penutup ini. Mohon membuka kameranya anak-anak biar Bapak bisa dokumentasikan. Silakan anak-anak bisa membuka kameranya, masih ada waktu 2-3 menit akan Bapak dokumentasikan. Silakan dibuka kameranya. Ya, terima kasih untuk beberapa. Silakan dibuka kameranya biar Bapak dokumentasikan yang kedua.
Yang sinyalnya mungkin ya, sinyalnya bisa stabil ya. Tadi ada beberapa keluhan dari peserta didik, sinyal mungkin ya yang kurang stabil, silakan diarahkan ke apa? Ke wajah atau mungkin silakan ke badan anak-anak sekalian yang memakai seragam tadi ya, kita apresiasi, terima kasih. Ya, yang belum nanti ya menyesuaikan, silahkan anak-anak bisa mengikuti. Ya, terima kasih untuk partisipasinya pada kesempatan pagi siang hari ini, pembelajaran jarak jauh yang sebisanya Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Terima kasih atensinya dan sekali lagi Bapak pesan protokol kesehatan diperketat ya, jadi menggunakan masker, jaga jarak dan tentunya mencuci tangan menggunakan air sabun yang mengalir agar tentunya kita selalu sehat dan tentunya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka agar biar maksimal. Terima kasih partisipasinya pada kesempatan pagi siang hari ini. Tugas tadi sudah Bapak sampaikan dan tetap selalu semangat belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.